Sudah, setahu saya untuk wisuda saat ini di periode September nanti dilaksanakan dengan offline dan online. Sudah akan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Sekarang udah dari surat edaran yang diterima oleh mahasiswa ini yang mau wisuda dari pihak universitas sudah. Ada beberapa poin yang memang perlu diperjelas lagi dan itu terlalu mengarah kepada hal-hal yang perlu dibutuhkan saat wisuda. Tapi untuk teknisinya, untuk hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya itu belum diinformasikan seperti itu. Termasuk untuk perincian biayanya atau apa segala macam itu belum termasuk. Kalau saya pribadi mending wisuda offline ya, karena walaupun nanti ada tes rapid antigen, tapi saya lebih memilih offline karena biar dapat feel-nya dari wisuda. Kalau saya sendiri memilih wisuda online karena pertama kalau offline itu kayaknya sepi kayak gitu loh. Pertama orang tua itu nggak bisa ikut datang kan kalau offline, jadi pengennya kalau saya offline berarti orang tua harus ikut datang, dan saya memilih online itu karena pengen bersama orang tua saya gitu di rumah. Kalau saya sendiri memilih offline ya, kayak alasannya kenapa? Karena dengan biaya yang sudah ada di dalam surat itu kan tertulis 800.000 ya kayak. Jadi kalau misalkan kita membayar sejumlah 800.000 hanya untuk mendapatkan link Zoom itu kan tidak rasional ya, apalagi untuk sewa toga seperti itu. Saya rasa sewa toga tidak sampai 800.000 seperti itu, walaupun kita beli pun tidak sampai sebanyak itu seperti itu kan. Jadi saya rasa itu kurang ngena aja gitu kalau misalnya kita melaksanakan secara online gitu. Apalagi dengan biaya yang sama dengan yang offline, saya rasa itu kurang lanjut. Saya pribadi mungkin lebih memilih yang offline karena menurut saya untuk yang offline kan kita lebih rapat gitu, bisa terus bisa ketemu teman-teman juga, ya mungkin bisa juga terakhir dari sebelum kita dari surat edaran sama besarnya antara yang mengikuti wisuda offline dan online yaitu sebesar 800.000. Dari surat yang saya baca sama, dalam surat itu kan tertulis 800.000 ya. Dan 800.000 online offline tetap bayarnya 800.000. Nah, iya sudah. Kalau untuk dari wisudanya 800.000. Kalau untuk offline dan online keduanya sama sih, kalau saya ya 800.000. Kalau menurut saya toga itu kan hanya dipakai waktu graduate saja, waktu graduation, waktu wisuda. Jadi entah mau itu disewakan, entah mau itu diberikan, saya tidak masalah dengan permasalahan toga yang diberikan atau disewakan. Soalnya kan itu hanya dipakai sekali juga. Kalaupun kita mau pakai lagi, itu kan nanti kita meneruskan jenjang selanjutnya, misalkan S2 atau sekolah pasca dan yang lain. Kita akan menggunakan toga di kampus tersebut kayak gitu, dia pakai di UMB lagi. Saya rasa disewakannya cukup, jadi kita tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli toga seperti itu. Untuk terkait toga ya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk toga kan harusnya itu bisa jadi milik mahasiswa secara permanen, jadi nggak usah dikembalikan ya. Mungkin kalau misalkan emang ada kebijakan dari kampus untuk dimiliki secara permanen itu lebih baik gitu. Jadi nggak usah dikembalikan. Mungkin nanti ada tambahan biaya yang yang mungkin bisa dimiliki secara permanen. Kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya kurang setuju ya, karena nantinya kan itu bakal dikembalikan lagi ke kampus. Nggak ada peninggalan atau kenang-kenangan waktu wisuda terakhir itu kan biasanya toga sebagai kenang-kenangan terakhir waktu wisuda. Nah, ketika nanti dikembalikan mungkin kesannya itu agak sedikit berkurang kalau memang dikembalikan. Kalau menurut saya nggak masalah toga itu dipinjamkan, karena toga itu sekali pakai ya, nanti juga nggak akan dipakai lagi. Buat apa dipinjamkan? Nah, menurut saya itu mending toganya itu dipinjamkan, tapi biaya wisudanya itu dikurangi. Perlu banget lah, karena kan kita ini kan ya
sangat perlu, karena yang namanya transparansi kan memang diperlukan biar kita tahu apa saja sih rinciannya dari biaya tersebut. Menurut saya itu sangat diperlukan ya, terutama kan di masa pandemi ini ekonomi dari orang tua kita terutama yang lain itu kan tidak menentu seperti itu kan, karena ada masalah kurangnya pemasukan gara-gara pandemi, pemotongan gaji juga itu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi mungkin transparansi sangat diperlukan untuk kita walaupun itu sebenarnya juga menurut saya itu kewajiban kampus juga untuk mentransparasikan dana tersebut. Menurut saya perlu, karena tidak semua orang tua mahasiswa itu memiliki ekonomi yang cukup ya. Jadinya biasanya kan ada orang tua yang harus mengetahui apa uang yang dikeluarkan itu buat apa aja kan, kayak gitu. Nah, itu perlu, ya itu tadi buat orang tuanya. Kalau dari saya pribadi sih, saya mengharapkan terbaik ya, khususnya juga karena dilaksanakan online dan offline. Harapan saya sih untuk yang dilaksanakan online juga kalau bisa tidak sama dengan yang offline untuk biayanya seperti itu. Karena yang saya tahu juga untuk online kan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak seperti offline seperti itu. Dan juga belum lagi nanti ada tambahan biaya untuk tes antigen dan lain-lain. Harapannya ya saya mengharapkan yang terbaik dari kampus. Apalagi sekarang di masa pandemi semua serba bisa. Ya, saya rasa untuk kedesainnya pertama kampus harus lebih rasional ya untuk mematok sebuah tarif dan seperti itu. Jadi kita manusia juga, orang tua kita juga bekerja untuk mencari uang, untuk melakukan segala macam untuk kepentingan kita juga. Jadi alangkah baiknya kalau orang tua kita itu tahu jika kita meminta uang untuk orang tua itu untuk apa seperti itu, rinciannya seperti apa, atau akan lebih seperti itu. Harapannya untuk kedepannya untuk kampus bisa lebih mengoptimalkan, mengefisiensikan lagi untuk kegiatan wisudanya, terutama untuk yang keadilan yang masalah online dan offline seperti itu. Harusnya kan itu tidak disamakan harganya, dan juga itu kan 800.000 walaupun dapat yang offline kan kita belum dapat layanan antigen seperti itu kan. Itu pun kita harus tambah pengeluaran uang untuk tes antigen seperti itu. Jadi mungkin bisa diubah kebijakan yang lain, mungkin bisa yang sudah vaksin boleh mengikuti seperti itu. Jadi kita tidak harus mengeluarkan dana yang begitu banyak untuk antigen, untuk bayar wisuda seperti itu. Kritik dan saran untuk kampus, pertama itu tadi adanya transparansi dana dari pihak kampus, terus adanya keringanan mengenai dana wisuda itu. Nah, itu bisa lebih dikurangi lagi untuk yang online terutama daripada yang offline. Kalau offline kan dapat menikmati semua fasilitasnya ya. Kalau yang online kan tidak, cuma dapat pinjaman toga dan wingsum kayak gitu. Nah, menurut saya itu ada biayanya perlu diturunkan lagi. Gitu. Kritiknya sih mungkin nanti pihak kampus bisa lebih transparan aja sih, soalnya kan selama ini juga kita nggak tahu sebenarnya itu uang yang kita berikan itu ngalirnya kemana aja dan dialokasikan untuk apa aja. Itu aja sih Pak.